Ikatan yang terjalin antara manusia dan hewan bisa begitu mendalam, melampaui batasan bahasa dan waktu. Di pedalaman hutan Afrika, kisah mengharukan terjadi saat seorang wanita bertemu kembali dengan gorila yang pernah ia besarkan. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kenangan itu masih tersimpan rapat di hati keduanya. Sebuah pelukan yang tak terduga, sentuhan lembut dari tangan yang kini begitu kuat, dan tatapan mata yang menyiratkan pengenalan mendalam. Inilah kisah tentang persahabatan yang menembus batas waktu dan ruang, membuktikan bahwa ikatan sejati tak lekang oleh waktu. Sejak kecil, Lara tumbuh dalam lingkungan yang tidak biasa. Rumahnya bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat berinteraksi dengan beragam satwa liar. Ia membentuk ikatan khusus dengan beberapa gorila, terutama dengan salah satunya yang bernama Kibo. Saat Lara harus pergi, ia mengira gorila-gorila itu akan melupakannya sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah jeda yang panjang, Lara mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi kembali sahabat lamanya. Namun, peringatan datang dari berbagai pihak, mengingatkannya bahwa gorila-gorila itu kini telah menjadi hewan liar sepenuhnya. Mereka mungkin tidak lagi mengenalinya, atau lebih buruk lagi, mungkin bersikap agresif. Meski demikian, kerinduan Lara terlalu besar untuk diabaikan. Ia bertekad untuk menemui kembali teman-teman masa kecilnya, mengabaikan semua peringatan yang menentang keputusannya. Pertemuan kembali itu terjadi di tepi sungai yang membelah hutan lebat Afrika. Lara, kakaknya Rowan, dan ayah mereka, Naan, melakukan perjalanan dengan perahu kecil menuju habitat baru para gorila. Kegembiraan dan kecemasan bercampur dalam diri mereka, menciptakan sensasi yang sulit digambarkan. Perlahan, kepala gorila mulai muncul dari balik semak belukar. Mata mereka tajam memperhatikan perahu yang mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Lara segera mengenali Kibo, gorila yang pernah ia rawat sejak bayi. Meski gorila itu telah jauh berubah, lebih besar dan lebih kuat, Lara bisa merasakan bahwa itulah sahabatnya. Saat perahu semakin mendekat ke tepi, jantung Lara berdegup kencang. Ia tidak tahu reaksi apa yang akan diberikan oleh Kibo. Apakah gorila itu masih mengingatnya? Atau waktu telah menghapus semua kenangan mereka? Momen yang menegangkan terjadi ketika tiba-tiba Kibo mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lara. Ayahnya, Naan, menjadi tegang, siap bertindak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun ia menahan diri, menyadari bahwa tindakan gegabah bisa memicu reaksi lebih buruk dari gorila tersebut. Lara sendiri berusaha tetap tenang, meski ketakutan mulai menjalar dalam dirinya. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk mencintai dan merawat makhluk-makhluk seperti Kibo. Kini, ia menghadapi kemungkinan disakiti oleh salah satu dari mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, Lara percaya bahwa ikatan mereka lebih kuat dari insting liar yang mungkin telah tumbuh dalam diri Kibo. Apakah ini akan menjadi akhir dari ikatan mereka? Ataukah ini justru menjadi bukti bahwa persahabatan sejati bisa melampaui batasan waktu dan perubahan? Hubungan unik antara Lara dan Kibo berakar dari komitmen ayahnya, Naan, terhadap pelestarian satwa liar. Melalui Rowan Foundation, yayasan yang ia dirikan, Naan mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan hewan-hewan, khususnya gorila, dan menjaga habitat mereka. Yayasan ini juga menampung hewan-hewan yang tidak dapat direhabilitasi sepenuhnya untuk kembali ke alam liar. Lara dan saudara-saudaranya tumbuh dalam lingkungan yang memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa. Mereka belajar menghargai kehidupan dalam segala bentuknya sejak usia dini. Di kebun binatang yang dikelola oleh yayasan tersebut, Lara sering menghabiskan waktu bersama hewan-hewan yang ditampung. Ia belajar memahami perilaku mereka, kebutuhan mereka, dan yang terpenting, membentuk ikatan emosional dengan mereka. Suatu hari, sebuah kejutan besar menanti Lara sepulang sekolah. Nathan, ayahnya, menjemputnya dengan penuh semangat dan mengatakan ada sesuatu yang istimewa menunggu di rumah. Setibanya di rumah, Lara disambut oleh sosok kecil berbulu hitam, seekor bayi gorila bernama Kibo. Kibo adalah anak yatim piatu yang tidak akan mampu bertahan hidup sendiri di alam liar setelah ibunya terbunuh oleh pemburu liar. Bayi gorila itu membutuhkan perawatan khusus yang lebih dari sekadar ditempatkan di kandang kebun binatang biasa. Sebagai makhluk sosial, gorila sangat membutuhkan ikatan keluarga untuk tumbuh dengan sehat. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu jika kamu juga merasa hewan-hewan liar membutuhkan perlindungan dan kasih sayang manusia untuk bertahan hidup. Lara sudah cukup besar untuk membantu merawat Kibo. Setiap hari,
Ia memastikan bayi gorila itu mendapatkan makanan yang cukup. Ia juga selalu ada untuk menenangkan Kibo saat ketakutan atau merasa tidak aman. Waktu demi waktu berlalu, dan ikatan antara mereka semakin kuat. Dalam proses membesarkan Kibo, Lara menyadari bahwa gorila tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Kibo yang awalnya hanya sebesar bayi manusia kini telah tumbuh menjadi gorila muda yang kuat. Setiap momen bersama Kibo menjadi pembelajaran berharga bagi Lara tentang kehidupan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Meskipun menyenangkan memiliki Kibo di rumah, Lara dan keluarganya tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari nanti, Kibo harus memulai kehidupannya sendiri, bersama jenisnya. Namun untuk saat ini, mereka menikmati setiap detik kebersamaan yang ada. Akhirnya, Kibo tumbuh terlalu besar untuk tetap tinggal di rumah keluarga Lara. Bagaimanapun juga, gorila bukanlah hewan peliharaan rumahan. Mereka membutuhkan ruang yang lebih luas dan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan alami mereka. Sudah waktunya bagi Kibo untuk dipindahkan ke kebun binatang yang dikelola oleh yayasan keluarga mereka. Meski berat, Lara memahami bahwa ini adalah langkah terbaik untuk Kibo. Namun, mereka tidak ingin Kibo merasa kesepian di tempat barunya. Di kebun binatang tersebut, ada Goro, gorila dewasa yang lebih tua dari Kibo. Meskipun kehadiran Goro bisa menjadi teman bagi Kibo, proses perkenalan di antara kedua gorila itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Goro jauh lebih besar dibandingkan Kibo, dan jika persahabatan tidak terjalin dengan baik, situasi ini bisa membahayakan gorila muda tersebut. Tim pengelola kebun binatang mengambil pendekatan yang sangat berhati-hati dalam mengenalkan Kibo dan Goro. Awalnya, mereka membiarkan kedua gorila berinteraksi melalui gerbang pembatas, di mana mereka bisa melihat dan mencium satu sama lain tanpa kontak fisik langsung. Setelah beberapa waktu, ketika tanda-tanda positif mulai terlihat, gerbang pembatas dibuka secara terbatas. Momen-momen awal penuh ketegangan, namun perlahan-lahan, Kibo dan Goro menunjukkan tanda-tanda penerimaan satu sama lain. Ikatan persahabatan mulai terbentuk di antara keduanya. Melihat Kibo dan Goro semakin dekat membuat Lara merasa lega. Ia tetap mengunjungi Kibo setiap hari, namun kini ia punya Goro sebagai teman bermain. Lara pun ikut berinteraksi dengan kedua gorila tersebut, membentuk ikatan khusus di antara mereka bertiga. Namun, meyakinkan publik tentang keamanan hubungan antara manusia dan gorila ternyata tidaklah mudah. Lara, yang sejak kecil terbiasa berinteraksi dengan gorila, tidak berpikir dua kali untuk masuk ke kandang dan bermain bersama Kibo dan Goro. Bahkan ketika ada tim fotografer yang berkunjung ke kebun binatang, ia mengira foto-foto yang menangkap ikatan istimewa antara dirinya dan gorila-gorila itu akan disambut baik oleh masyarakat. Sayangnya, reaksi publik tidak seperti yang diharapkan. Alih-alih mengapresiasi hubungan unik tersebut, publik justru menunjukkan kekhawatiran dan kecaman. Orang-orang menjadi marah besar karena Lara, seorang anak manusia, dibiarkan berinteraksi bebas dengan gorila yang berpotensi berbahaya. Mereka menuntut agar protokol keselamatan yang lebih ketat diterapkan, atau kebun binatang tersebut akan dihadapkan pada ancaman penutupan. Tekanan publik yang semakin kuat akhirnya memaksa pengelola kebun binatang untuk mengambil keputusan yang sulit. Lara dilarang melakukan kontak fisik langsung dengan teman-teman gorila tercintanya, Kibo dan Goro. Kini, ia hanya bisa berkomunikasi dengan mereka melalui kaca pembatas. Keputusan ini sangat menyakitkan bagi Lara, tetapi lebih menyakitkan lagi bagi Kibo dan Goro. Gorila-gorila itu tidak dapat memahami perubahan yang terjadi. Mereka merindukan bermain bersama teman kecil mereka dan tampak jelas sedih ketika menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melakukannya. Situasi ini sungguh menyedihkan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, keputusan tersebut harus dihormati demi kebaikan semua pihak, terutama untuk keselamatan Lara sendiri. Setiap hari sepulang sekolah, Lara tetap pergi ke kebun binatang dan duduk di depan kaca pembatas kandang gorila. Kibo dan Goro segera mendekat, hanya untuk berhenti di hadapan penghalang yang memisahkan mereka. Kibo sering mengeluarkan rintihan lembut, seolah memanggil Lara untuk bermain seperti dulu. Lara menekan tangannya ke kaca, dan Kibo menirukannya, menekan tangannya ke sisi lain kaca tepat di mana tangan Lara berada. Mereka merindukan sentuhan satu sama lain, namun harus menerima kenyataan bahwa hal itu tidak lagi mungkin. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan kisah-kisah menyentuh seperti ini. Terima kasih banyak.
Meskipun perpisahan mereka diliputi kesedihan, hal ini diperlukan bukan hanya untuk keselamatan Lara, tetapi juga sebagai bagian dari proses persiapan gorila-gorila itu untuk kembali ke alam liar. Kini setelah dewasa dan kuat, Kibo dan Goro harus mulai bergantung sepenuhnya pada satu sama lain dan sesama gorila, sehingga interaksi dengan manusia harus dikurangi secara bertahap. Tim dari yayasan telah menyelesaikan pelatihan penting agar gorila-gorila itu bisa bertahan di alam liar. Ini sejalan dengan misi utama yayasan untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut dan mengembalikan mereka ke habitat alami mereka jika memungkinkan. Waktu pelepasan semakin dekat, dan keluarga Lara harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kibo dan Goro. Ini akan menjadi perpisahan yang jauh lebih permanen dibandingkan sebelumnya. Sebelum gorila-gorila itu dibius untuk perjalanan mereka ke alam liar, Lara diizinkan memberikan pelukan terakhir kepada Kibo dan Goro. Momen itu sangat emosional bagi semua yang hadir. Lara mengucapkan kata-kata perpisahan yang lembut, berjanji bahwa ia akan selalu menyimpan kenangan indah bersama mereka. Tim yayasan membawa gorila-gorila yang telah dibius ke dalam pesawat kecil yang akan menerbangkan mereka ke hutan di pegunungan Afrika yang telah dipilih dengan hati-hati. Kawasan tersebut adalah suaka marga satwa yang dilindungi, di mana gorila-gorila dapat hidup bebas tanpa ancaman dari pemburu liar. Saat pesawat lepas landas, Lara tidak bisa menahan air matanya. Ia telah kehilangan sahabat-sahabat terbaiknya, tetapi ia juga merasa bahagia mengetahui bahwa mereka akan hidup sebagaimana seharusnya, bebas di alam liar. Setibanya di hutan Afrika, Kibo dan Goro dilepaskan ke habitat alami mereka. Tim yayasan tetap memantau dari jauh untuk memastikan bahwa gorila-gorila itu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka. Awalnya, Kibo dan Goro tetap bersama, saling memberikan dukungan satu sama lain. Lambat laun, mereka mulai berinteraksi dengan kelompok gorila liar yang ada di kawasan tersebut. Proses adaptasi tidak selalu mulus, namun kehadiran satu sama lain membantu Kibo dan Goro menghadapi tantangan yang ada. Setelah beberapa bulan, mereka telah sepenuhnya berbaur dengan gorila-gorila lain. Keberhasilan Kibo dan Goro beradaptasi dengan kehidupan liar menegaskan bahwa semua pengorbanan yang telah dilakukan, termasuk perpisahan yang menyakitkan dengan Lara, akhirnya sepadan. Mereka kini hidup sebagaimana seharusnya, bebas dan liar. Sementara Kibo dan Goro menjalani kehidupan baru mereka di Afrika, Lara juga melanjutkan hidupnya di rumah. Ia sering mengenang teman-teman masa kecilnya itu, terutama di malam-malam sunyi ketika kenangan tentang mereka mengalir kembali dalam benaknya. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak gorila-gorila itu dilepaskan ke alam liar. Tim yayasan yang sesekali memantau mereka melaporkan bahwa Kibo dan Goro kini benar-benar liar. Mereka menghindari kontak dengan manusia dan tampak gelisah jika ada orang yang mendekat. Lara disarankan untuk mengubur harapannya bertemu lagi dengan Kibo dan Goro. Sementara itu, ia mengikuti jejak ayahnya, bekerja di yayasan dan menyelamatkan banyak hewan lain yang membutuhkan pertolongan. Meskipun ia telah kehilangan Kibo dan Goro, semangat untuk melindungi satwa liar tetap menyala dalam dirinya. Segalanya berubah ketika Naan, ayah Lara, mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Kondisi ini mendorongnya untuk merenungkan kembali hidupnya dan apa yang masih ingin ia lakukan. Setelah pulih, Naan memutuskan untuk merencanakan perjalanan kembali ke Afrika, bersemangat untuk kembali ke lanskap yang sangat dicintainya. Selain ingin melihat kembali keindahan alam Afrika, Naan juga berencana untuk mencari Kibo, Goro, dan kelompok gorila mereka. Misi ini sangat berisiko dan dianggap mustahil oleh banyak orang. Bagaimana mungkin menemukan kelompok gorila tertentu di luasnya hutan Afrika? Apalagi, gorila-gorila tersebut kini menghindari manusia. Namun, Naan tetap bersikeras. Ia merasa memiliki koneksi khusus dengan gorila-gorila itu, terutama Kibo yang telah ia selamatkan bertahun-tahun lalu. Ia ingin melihat sekali lagi bagaimana mereka berkembang di alam liar. Saat Lara mengetahui rencana ayahnya, ia bersikeras untuk ikut. Ia merasa memiliki ikatan yang mendalam dengan Kibo yang pernah ia besarkan sejak bayi. Rasa penasaran tentang bagaimana gorila tersebut hidup saat ini sangat kuat dalam dirinya. Meski sangat bersemangat, antusiasmenya tidak dibagi oleh banyak orang. Peringatan datang dari segala sisi. Hampir 2 dekade telah berlalu, dan gorila-gorila itu telah tumbuh jauh lebih besar dan berubah sepenuhnya. Mereka kini adalah hewan liar sepenuhnya, dengan insting alami yang mungkin lebih dominan daripada kenangan masa lalu mereka. Banyak yang khawatir bahwa pertemuan itu hanya akan membawa kekecewaan, atau lebih buruk lagi, merusak kenangan indah yang telah mereka simpan selama ini.
Namun, keputusan telah dibuat. Lara, Naan, dan tim kecil dari yayasan akan berangkat ke Afrika untuk mencari Kibo dan Goro. Mereka tiba di perkemahan dasar yang terletak di kaki pegunungan tempat Kibo dan Goro dilepaskan dulu. Lokasi ini memungkinkan mereka untuk mencoba beberapa kali menemukan keluarga gorila jika upaya pertama tidak berhasil. Dari sana, perjalanan dilanjutkan melalui sungai, karena mereka harus menavigasi area hutan lebat yang tidak dapat diakses dengan berjalan kaki. Malam sebelum ekspedisi pertama, para pemandu dari Suaka memberikan pengarahan serius. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dan menjaga jarak dengan gorila-gorila tersebut. Interaksi langsung atau menyentuh gorila sepenuhnya dilarang. Meskipun Kibo dan Goro dulunya terbiasa dengan kontak manusia, kini mereka benar-benar liar dan tidak dapat diasumsikan aman. Dengan perasaan bercampur antara kegembiraan dan kecemasan, tim kecil itu berangkat di pagi hari, meluncur dengan perahu kecil menyusuri jalur air yang membelah hutan lebat. Hari pertama pencarian membawa momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Lara maupun ayahnya. Saat perahu mereka meluncur di sepanjang sungai, wajah-wajah penasaran mulai muncul dari balik dedaunan. Gorila-gorila mengintip dari pepohonan, mengamati para pendatang baru dengan ketertarikan yang sama besarnya. Lara tertegun penuh kagum ketika wajah-wajah familiar Kibo dan Goro muncul di hadapannya. Mereka telah tumbuh sangat besar dan berubah banyak, tetapi ia langsung mengenali mereka. Perasaan Lara memuncak saat ia berhadapan langsung dengan Kibo, gorila yang pernah ia rawat sejak bayi. Melihat mereka dari jarak sedekat itu membuat air matanya mengalir. Ketika Kibo mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya dengan lembut, gelombang emosi campuran menyelimuti diri Lara. Rasa takut berpadu dengan koneksi yang begitu dalam. Dengan gerakan lembut yang mengingatkan pada perpisahan terakhir mereka, Kibo menekan kepalanya ke kepala Lara, seolah memeluknya tanpa benar-benar memeluk. Ayah Lara, Naan, juga mendapat sambutan yang hangat dari gorila-gorila tersebut. Kibo dan Goro menanggapi kehadirannya dengan semangat yang jelas. Mereka melompat, merangkul Naan, dan berguling-guling di sekelilingnya dengan riang. Sepertinya mereka secara naluriah memahami bahwa mereka bisa bersikap lebih ceria bersama Naan, sementara Lara harus diperlakukan dengan sentuhan yang lebih lembut. Ketika waktunya untuk kembali ke perahu, gorila-gorila itu mengeluarkan suara lirih, seolah takut kehilangan sahabat tercinta mereka sekali lagi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Goro memeluk Lara erat, bukan dengan kekuatan tetapi dengan kelembutan yang tak tergoyahkan, seakan enggan melepaskannya. Air mata mengalir di wajah Lara saat ia dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Goro, kemudian berdiri di hadapan Kibo, gorila pertamanya. Lara merasakan gelombang cinta yang begitu besar. Gorila-gorila ini bagaikan keluarganya. Namun Kibo memiliki tempat yang tak tergantikan di hatinya. Kibo menyandarkan kepalanya di dada Lara, dan ia mengecup dahi gorila itu sambil berbisik, "Aku mencintaimu." Ia kemudian naik ke perahu, melambai terakhir kali kepada gorila-gorila yang menatapnya. Lara merasa sangat bersyukur telah mengabaikan semua peringatan untuk tidak melakukan perjalanan ini. Pengalaman ini tak ternilai harganya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang butuh secercah harapan hari ini, karena terkadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Kisah ini adalah bukti luar biasa tentang ikatan yang dapat terbentuk lintas spesies, melampaui batasan bahasa dan waktu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video-video menyentuh lainnya dari kami.